Selamat siang, kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi dari mata kuliah Ekonomi Manajer yang berjudul Struktur Pasar dan Strategi Penetapan Harga Struktur Pasar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Haji Nur Aisyah, SEMFM. Kelompok kami terdiri 3 orang. Yang pertama itu ada Elfri Silvana Kembaran, yang kedua Aulia Davina Nasution, dan yang terakhir itu saya sendiri, Renata Emilia Sinabariba. Dalam materi ini, pokok-pokok pembahasan terdapat 4 struktur pasar dipandang dari sudut banyak penjual dan produsen di pasar, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna atau fear of perfect competition. Yang kedua, pasar persaingan monopolitik atau monopolitik competition pasar. Yang ketiga, pasar oligopoli, dan yang keempat, monopoli. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar persaingan sempurna. Terdapat perbedaan mendasar antara konsep kompetisi dalam teori persaingan sempurna dengan realitas pasar global saat ini. Dalam teori, perusahaan bersifat pasif terhadap persaingan atau free sticker, namun dalam kondisi aktual, suatu perusahaan harus sangat responsif terhadap tindakan kompetitor terkait inovasi, kualitas, dan strategi pemasarannya. Meskipun pasar persaingan sempurna secara murni tidak ada dunia nyata, konsep ini tetap relevan sebagai fondasi teoritis yang memerlukan modifikasi agar dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan manajerial yang strategis dan adaptif di pasar global. Suatu pasar persaingan sempurna dikatakan ada apabila terdapat beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, produk dari setiap perusahaan dalam pasar persaingan sempurna identik dengan produk dari setiap perusahaan lain. Yang kedua, setiap perusahaan dalam industri harus menjadi sedemikian kecil relatif terhadap pasar total. Yang ketiga, sehingga setiap perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga pasar dari produk melalui perubahan outputnya yang dijual di pasar. Yang ketiga, tidak terdapat pembatasan masuk atau keluar bagi perusahaan dalam industri yang berada pada pasar persaingan sempurna. Yang keempat, setiap perusahaan memiliki pengetahuan yang lengkap tentang produk dan pasar. Pasar persaingan monopolistik. Pada tahun 1933, Edward H. Chamberlain mengajukan teori persaingan monopolistik. Teori Chamberlain tentang persaingan monopolistik berdasarkan pada asumsi-asumsi dalam pasar persaingan sempurna, kecuali bahwa produk yang dijual oleh perusahaan tidak homogen murni, tetapi merupakan produk diferensiasi yang dapat dibedakan antara produk yang satu dengan produk lain. Diferensiasi produk dapat berupa perbedaan dalam corak, kemasan, bentuk, model, penampilan, kualitas, dan lain-lain. Karakteristik dasar dari pasar persaingan monopolistik dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat jumlah besar perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik dan pangsa pasar dari masing-masing perusahaan itu relatif kecil terhadap pangsa pasar total, sehingga tidak ada perusahaan yang mampu mempengaruhi pasar persaingan monopolistik itu. Kedua, tidak ada hambatan bagi perusahaan-perusahaan untuk memasuki atau keluar dari pasar persaingan monopolistik itu. Yang ketiga, produk yang dijual perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik adalah serupa namun tidak homogen murni. Dengan demikian, produk-produk yang ada di pasar merupakan produk diferensiasi atau differentiated produk yang dapat dibedakan berdasarkan corak, bentuk, kemasan, penampilan, model, kualitas, dan lain-lain. Kerjasama dalam pasar oligopoli. Konsekuensi dari ciri-ciri yang dimiliki oleh pasar oligopoli seringkali dimanfaatkan para produsen. Pasar oligopoli melakukan beberapa kesepakatan atau kerjasama dalam bentuk formal atau tidak, yang diantaranya adalah pasar produsen bekerja sama atau membentuk kerjasama tidak formal dalam bentuk kolusi, kolusif, atau bentuk kerjasama formal dalam bentuk kartel trust. Bentuk kerjasama ini misalnya dalam pembentukan kesepakatan harga atau dalam bentuk kuota produksi. Para produsen tidak bersaing dalam harga atau non-price competition, tetapi bersaing dalam bentuk lain seperti kemasan, kupon berhadiah, pelayanan servis, dan lainnya. Kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen akan sangat besar kalau di antara para oligopolis melakukan kesepakatan harga. Dampak yang ditimbulkan akan sama seperti dalam pasar monopoli. Kebaikan keunggulan pasar oligopoli. Pada dasarnya oligopoli ada kecenderungan produsen bersaing baik dalam harga maupun bukan dalam harga.
Jika produsen oligopoli melakukan persaingan dalam harga, maka konsumen juga cenderung akan mendapatkan harga yang lebih stabil atau justru mendapatkan harga yang lebih murah. Pelaku pasar oligopoli umumnya perusahaan besar sehingga mempunyai dana untuk penelitian dan pengembangan yang cukup. Dampak negatif dari pasar oligopoli. Dalam oligopoli cenderung terjadi pemborosan penggunaan sumber daya ekonomi. Pasar oligopoli akan berdampak negatif bagi konsumen jika di antara para oligopolis melakukan kerjasama atau collusive. Pada dasarnya oligopoli sering terjadi eksploitasi baik terhadap konsumen maupun pemilik faktor produksi. Ditinjau dari segi distribusi pendapatan masyarakat, pasar oligopoli sering menimbulkan ketidakadilan. Dalam jangka panjang, produsen oligopoli cenderung mendapatkan keuntungan berlebih, sementara produsen yang berada pada persaingan sempurna hanya memperoleh keuntungan normal. Pasar monopoli. Suatu perusahaan dikatakan monopoli jika merupakan satu-satunya penjualan produknya. Penyebab mendasar suatu monopoli adalah hambatan masuk atau barriers to entry bagi perusahaan baru. Beberapa hambatan bagi perusahaan baru yaitu sebagai berikut. Kepemilikan atas sumber daya kunci. Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada satu perusahaan untuk memproduksi barang tertentu. Biaya produksi menyebabkan satu produsen lebih efisien daripada lebih satu produsen. Tiga jenis monopoli yaitu monopoli dalam sumber daya. Walaupun kepemilikan eksklusif suatu sumber daya utama adalah sumber potensial monopoli, pada prakteknya jarang sekali monopoli muncul karena sebab ini. Monopoli yang diciptakan pemerintah dapat menghambat masuknya perusahaan baru dengan memberikan hak eksklusif kepada suatu perusahaan untuk memproduksi dan atau menjual barang tertentu pada pasar tertentu. Monopoli alami sebuah industri adalah monopoli alami jika suatu perusahaan dapat memasok barang atau jasa kepada seluruh pasar dengan tingkat biaya yang lebih rendah daripada yang dapat dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang metodologi. Manajer dari perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk menetapkan harga produk karena harga produk ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar. Sebaliknya, manajer dari perusahaan yang beroperasi dalam pasar monopoli memiliki kekuatan pasar yang besar untuk menentukan harga produk karena dalam pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan yang beroperasi. Pengukuran kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat menggunakan beberapa struktur seperti elastisitas harga dari permintaan, elastisitas harga silang dari permintaan, dan indeks linear yang diperkenalkan oleh Abel Lemar untuk mengukur secara proporsional kelebihan harga terhadap biaya marginal. Untuk materi berikutnya adalah maksimasi keuntungan monopoli. Perusahaan monopoli memaksimumkan keuntungan dengan memproduksi output di mana penerima marginal dengan biaya marginal. Ia kemudian menggunakan kurva permintaan untuk menetapkan harga yang menyebabkan konsumen bersedia membeli jumlah tersebut. Dan untuk meningkatkan kompetisi dengan undang-undang anti monopoli ada 3, yaitu Undang-undang anti monopoli adalah sekumpulan aturan yang bertujuan untuk membatasi kekuatan monopoli. Hal ini dikutip dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan serangkaian aturan pelaksananya, serta berbagai aturan yang terikat. Yang kedua itu memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mencegah merger. Dan yang terakhir itu adalah memberikan wewenang untuk memecahkan perusahaan.